tentang sistem perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Bab 2, sistem perkembangan pada tumbuhan dan hewan. Hai teman-teman semua, pada video ini sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan kita akan belajar tentang dua bagian. Yang pertama, reproduksi pada tumbuhan, yang kedua, reproduksi pada hewan. Di bagian reproduksi tumbuhan, secara umum ada dua, yaitu secara aseksual, yang diberi nama vegetatif, atau secara seksual, kata lainnya generatif. Nah, apa sih yang dimaksud vegetatif dan generatif? Reproduksi vegetatif terjadi karena tumbuhan mampu menghasilkan individu baru tanpa proses fertilisasi atau pembuahan. Berbeda dengan generatif. Reproduksi generatif adalah reproduksi melalui proses fertilisasi atau pembuahan. Yang pertama, kita akan bahas tumbuhan berbiji tertutup. 1. Reproduksi vegetatif tumbuhan ada dua, yaitu vegetatif alam dan vegetatif buatan untuk generatif. Reproduksi generatif tumbuhan ada 4, yaitu penyerbukan, pembuahan, penyebaran biji, dan perkecambahan. Teman-teman semua, bagian tumbuhan berbiji terbuka. Untuk tumbuhan berbiji terbuka ada dua macam. 1. Fase sporofit, yaitu fase ketika tumbuhan berbiji terbuka menghasilkan spora. 2. Fase gemototip, yaitu fase hidup pada makhluk hidup, di mana pada fase ini terjadi pembentukan gamet atau sel kelamin. Bagian 2. Ini ada beberapa bagian yang perlu teman-teman perhatikan. Ada reproduksi seksual dan reproduksi aseksual. Tentunya generatif dan juga vegetatif. Untuk generatif, untuk sistem reproduksi pada hewan itu ada bertelur atau ovipar, beranak atau vivipar, beranak dan bertelur atau opovivipar. Berbeda dengan reproduksi aseksual ini, ada tunas fragmentasi, parthenogenesis. Nah, teman-teman semua, sistem tumbuhan pada hewan ada yang namanya metamorfosis dan metagonosis. Metamorfosis salah satu contohnya adalah kupu-kupu. Ini merupakan salah satu suatu hewan yang mengalami metamorfosis. Sedangkan metagonosis adalah pergiliran keturunan atau metagenesis atau daur hidup yang dialami oleh organisme, baik tumbuhan maupun hewan, yang untuk setiap fase atau tahapannya melibatkan individu dengan kandungan genetik berbeda, biasanya tahapan haploid dan tahapan diploid. Istilah ini umumnya dipakai pada konteks organisme. Ubur-ubur, hewan yang mengalami metagenesis karena pada hidupnya mengalami dua pergiliran keturunan, yaitu fase polip yang menetap di dasar perairan dan fase medusa yang dapat berenang dengan bebas. Sekian presentasi dari saya, maaf jika ada kekurangan kata.